البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan permasalahan dengan apa kaum muslimin menetapkan hukum. Dengan apa? Kalau ditanya demikian, indaka Nafi'. Dengan Alkitab was Sunnah. Wajib untuk menetapkan hukum dengan Alkitab was Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak menetapkan hukum. Dari sini kita ketahui afanillah bahwasanya metode demokrasi adalah metode kufur. Kenapa? Karena pada sistem demokrasi, penduduk berhak menentukan hukum bagi mereka sendiri. Suatu kaum berhak menentukan hukum untuk mereka sendiri. Yang penting mereka bersepakat, dan yang penting disetujui oleh suara terbanyak. Jadi perkaranya afanillah tidak ringan dalam masalah ini. Sehingga kebatilan bisa menjadi suatu perkara yang dilegalkan di saat disetujui oleh banyak orang. Oleh karena itulah para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka betul-betul memperingatkan kaum muslimin dari sistem tersebut. Yang sayangnya kebanyakan negeri-negeri Islam mengadopsi sistem ini dari orang-orang kufar. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqahum. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, ma huwa taghut. Apa itu yang dimaksud dengan taghut? Wal jawab huwa ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini adalah pengertian taghut secara istilah syar'i. Adapun secara bahasa ikhwanifillah, taghut yang bermakna dari kata tughyan, yaitu apabila melampaui batas. Jadi asal dari makna taghut yaitu sesuatu yang melampaui batas. Sebagaimana dalam ayat inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, yaitu tatkala air tersebut tumpah ruah melampaui batas. Ini asal makna taghut. Kemudian secara istilah syar'i yang dimaksud dengan taghut yaitu ma tajawaza bihil 'abdu haddah, yaitu apa saja yang seorang hamba melampaui batas padanya. Min ma'budin, baik itu berupa perkara yang diibadahi, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau ditaati. Jadi di sini akhwanifillah, disebutkan 3 perkara utama yang seseorang apabila melampaui batas padanya maka dia telah menjadikan perkara tersebut sebagai taghut. Yaitu segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas padanya min ma'bud, yaitu yang berupa sesuatu yang diibadahi. Yaitu dengan menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Contohnya, misalnya patung.
patung ketika seseorang beribadah kepadanya, menyembahnya, atau meminta-minta kepadanya, maka berarti patung ini adalah telah dijadikan sebagai taghut oleh orang tersebut. Atau matbu', atau yang diikuti. Tatkala yang diikuti ini diikuti secara mutlak, benar ataupun salah diikuti. Dalam penghalalan yang haram maupun pengharaman yang halal. Jadi siapa saja mengikuti seseorang secara melampaui batas sehingga menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dia telah menjadikannya sebagai taghut. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap pendeta-pendeta mereka. Di mana mereka mentaati yang diikuti. Ya, mereka mengikuti apapun yang dilakukan oleh pendeta. Tatkala mereka mengatakan halal, ya diikuti halal, padahal hukum Allah Subhanahu wa taala menetapkan haram. Baik. Apa ayatnya yang berhubungan dengan masalah ini? Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka yakni orang-orang Nasara menjadikan ahbar, yaitu pendeta-pendeta alim di kalangan mereka, wa ruhban, dan ahli ibadah di kalangan mereka. Yaitu mereka jadikan orang alim dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai arbab, sebagai sesembahan-sembahan selain Allah. Makanya seorang sahabi afanifillah yang dulunya bekas dari agama Nasrani, kemudian masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika turun ayat ini, bertanya kepada Rasulullah SAW. Lasna na'buduhum, dulu kami tidak beribadah kepada mereka, tidak menyembah mereka, tidak sujud kepada mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya, mereka menjadikan sesembahan itu tidak harus kemudian sujud, tidak harus kemudian menyembah-nyembah. Tapi tatkala mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah kemudian diikuti, itu sudah menjadikannya sebagai sesembahan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa yuharrimu ma halallah? Alaysa yuharrimu ma halallah fatuharrimuna? Wa yuhillu ma harramallah fatuhilluna?" Bukankah pendeta atau ahli ibadah tersebut ketika dia menghalalkan yang Allah haramkan kemudian kalian menghalalkan, dan sebaliknya ketika dia mengharamkan yang Allah halalkan kalian pun mengharamkannya, dan dijaliyah, berarti ini telah menjadikan menjadikan yang diikuti tersebut sebagai taghut. Al-muta' atau ditaati. Kalau tadi diikuti, biasanya berhubungan dengan dengan ahli ibadah atau orang yang berilmu diikuti secara mutlak. Al-muta' atau yang ditaati, ini biasanya kembali kepada penguasa-penguasa yang yang menyeru kaumnya untuk menyembah dirinya, sehingga ditaati pada semua perkara yang dilakukan. Sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Taib. Ini definisi taghut. Dalilnya apa, ikhwanillah? Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyeru u'budullah,
Beribadahlah kalian kepada Allah wajtanibut taghut dan jauhilah taghut. Perhatikan di sini sisi pendalilannya. Nah, seruan semua rasul yang diutus pada semua umat adalah untuk menyeru beribadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Berarti makna taghut yaitu jauhilah semua tandingan-tandingan selain Allah yang kalian ibadahi atau yang kalian taati atau kalian ikuti. Nah, baik. Dan disebutkannya taghut setelah perintah untuk abudullah ini sangat jelas menunjukkan kalau taghut itu ya sesuatu yang seorang hamba melampaui batas dari sisi dari sisi peribadatan padanya sehingga dia diibadahi. Sapi diibadahi. Baik. Kemudian pohon-pohon diibadahi, ini melampaui batas. Dalil yang kedua wa qauluhu ta'ala wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Dan Fir'aun yang memiliki pasukan yang kuat. Alladzina taghaw fil bilad, yang dia melampaui batas di negeri-negeri. Dan dia sendiri adalah taghut. Kenapa? Karena ditaati secara totalitas oleh kaumnya, bahkan diibadahi. Sebagaimana dalam pernyataan dia, qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Jelas dia sendiri secara pribadi menisbahkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Fa'aktsaru fiha al-fasad, maka dia pun banyak melakukan kerusakan di banyak negeri. Kemudian bagus untuk ditambahkan ayat di surat At-Taubah tadi. Untuk contoh taghut dari sisi matbu' yang diikuti. Kalau dua ayat ini, ayat di surat An-Nahl, an ya'budullaha wajtanibut taghut, ini untuk yang melampaui batas dari sisi ma'bud. Kemudian untuk Fir'aun dari sisi muta'. Kemudian yang matbu' ayat di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini taghut dari siapa? Matbu', ya, dia diikuti, dan yang mengikuti melampaui batas padanya. Ayat yang keberapa? Baik. Ayat yang ke-31 dari surat At-Taubah. Yang ditambahkan, ya Pak. Wa qauluhu ta'ala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguhnya kami tatkala air itu melampaui batas, kami bawa kalian di atas apa? Fil jariyah, yaitu pada perahu. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam, atas kapal, sehingga mereka bisa selamat. Ayat yang terakhir di surat Al-Haqqah ini lebih bagus kalau diletakkan di awal kali, ya khonifillah. Didatangkan ayat ini untuk menunjukkan makna taghut secara bahasa. Ya, makanya bagusnya disebutkan pertama kali. Untuk menunjukkan bahwasanya makna taghut secara bahasa dari tughyan. Tagha yadhu. Yaitu melampaui batas. Kemudian baru disebutkan ayat-ayat tadi. Dan kita semua diperintahkan untuk menjauhi semua taghut-taghut yang banyak ikhwanifillah jenisnya. Insyaallah ta'ala akan kita ambil pada poin berikutnya. Di antara apa? Di antara pemuka-pemuka atau
Taib, kepala-kepalanya tauhid itu berapa? Setelah kita tahu bahwasanya tauhid itu ma tajawaza bihil 'abdu haddan min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Berarti dari pengertian ini sangat banyak jenisnya kan. Nah, apalagi kalau diperinci satu persatunya. Cuman di sana ada 5 pentolan utama tauhid yang hendaknya kita mengetahuinya. Nah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wasallam.